Sayangnya kata hamba dalam bahasa sehari-hari kita itu murah. Misalkan orang sedekah 5.000, terus diumumin di masjid, sedekah dari hamba Allah. Murah kan? Ngaku dia hamba Allah, ya kan? Padahal kata hamba Allah itu dalam ilmu tazkiyatun nufus itu adalah maqam tertinggi. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ya'bud, abad, agar menjadi abad. Siapa yang sudah menjadi sukses menjadi abad? Dialah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, in kuntum amantum bima anzalna ala abdina. Nabi Muhammad itu sudah diakui oleh Allah sebagai abad. Kalau dia sih hambaku. Kalau kita ngaku-ngaku, makanya murah gitu. Dari pertanyaan dari Ibu Anu, dari hamba Allah, waduh, murah kan? Padahal kalau kita lihat itu dari sudut pandang tazkiyatun nufus, itu adalah sebuah bentuk kesombongan. Anda sudah mengaku hamba Allah, padahal belum tentu Anda sudah di maqam itu. Tapi kalau dalam bahasa keseharian seolah-olah itu sebuah ketawaduan, ya, betul nggak? Itu beda konteks bahasa sehari-hari kita. Dari hamba Allah seolah-olah orang ini tawadu. Tapi kalau kita lihat abad sebagai makom, wah, kamu itu sudah mentazkiyah dirimu, kamu tuh sudah menganggap dirimu hebat. Itu beda sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Allah sebutkan makom beliau. Apa makom beliau? Beliau itu adalah abad bi'abdihi. Cirinya abad itu apa? Abad itu adalah cirinya dia tidak pernah melawan dan menyelisihi keinginan Allah. Itulah abad. Karena abad itu bahasa Arab yang artinya kalau mau diterjemahkan budak. Budak itu nggak bisa ngelawan majikannya. Budak itu nggak punya kepemilikan. Bahkan terhadap dirinya sendiri dia tidak memiliki. Aku ini milik majikanku. Betul ya? Nah, cuma kalau hubungan kita dengan Allah, orang ini sudah menjadi budaknya Allah. Sudah betul-betul dia merasa saya ini nggak punya kepemilikan. Keinginanku tidak pernah melawan keinginan Allah. Abd, subhanalladzi asra bi abdi. Makanya waktu Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, beliau ke Taif itu dilempari oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Allah, kepadamu ku adukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya Allah, jika yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini melempariku dengan batu, mencemoohku, bukan karena engkau marah kepadaku, aku tak peduli mau diapain saja oleh mereka, asalkan ini bukan karena engkau marah kepadaku. Yang aku khawatirkan aku dilempar ini tanda kau murka padaku. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur, a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman, akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi, wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini diambil dari surat Al-Furqan ayat 63. Temanya adalah Ibadur Rahman. Karena di ayat 63 ini Allah menyebut satu kelompok, satu golongan yang Allah memberikan kepada mereka sebutan khusus.
ibad, hamba, Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah menjadi spesial. Rumah Allah beda dengan rumah yang bukan Allah. Firman Allah beda dengan perkataan siapapun. Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia, menjadi spesial perlakuannya, menjadi khusus perlakuannya. Maka Allah menyebut mereka bukan sekedar ibad, tapi Allah sebutkan bahwa mereka adalah ibadur Rahman. Ar-Rahman adalah Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman. Bahkan ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang Allah namakan surat itu dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ada sekelompok manusia yang Allah kategorikan mereka ini sebagai hambanya, hamba Allah yang maha Rahman. Karena di dalam hadis, jamaah sekalian, kalau kita tidak menjadi hamba Ar-Rahman, kemungkinan kita bisa menjadi hamba-hamba yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba mode dan pakaian serta perhiasan. Jadi ternyata di dalam kehidupan ini semua kita takdirnya emang jadi hamba, sudah. Kita ini sampai kapanpun jadi hamba. Cuma dua saja, jadi hamba Ar-Rahman maka disebut ibadur Rahman, atau kita bisa menjadi ibadus syaitan, ibadul abdul khamisah, abdul dirham, abdul dinar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka ini disebut dengan ibadur Rahman? Kan ada Asmaul Husna yang lain ya. Ibadullah bisa saja kan, wa ibadullah, ibadur Razzaq, bisa begitu. Tapi Allah menyebut mereka ini ibadur Rahman. Jawabannya adalah karena mereka inilah yang pantas mendapatkan rahmat-rahmat Allah. Berarti kita ini pembahasannya nanti bagaimana caranya Ustadz mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Oh, kriterianya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Disebut ibadur Rahman karena mereka lah yang layak mendapatkan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena ada kasih sayang Allah itu ada dua. Ada kasih sayang Allah kepada hamba dengan dunia, ada kasih sayang Allah kepada hamba dengan amal soleh. Wah, ini beda. Ada orang yang disayangi Allah dengan dunia, ada orang yang disayangi Allah dengan amal soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci, Pak. Allah memberikan dunia kepada Fir'aun, tapi Allah tidak mencintai Fir'aun. Allah memberikan dunia kepada Nabi Sulaiman, Allah mencintai Nabi Sulaiman. Dunia dikasih kepada orang yang taat, orang yang tidak taat. Karena kasih sayang yang berupa dunia bukan tanda orang itu diistimewakan.
Karena kalau keistimewaan itu adalah harta, maka niscaya Fir'aun lebih mulia daripada Musa alaihi salam. Kalau kasih sayang dunia itu tanda keistimewaan, niscaya Namrud lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul ya? Nah, karena dunia ini, kasih sayang yang berupa dunia ini bukan tanda istimewa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tapi Allah tidak akan memberikan kasih sayang akhirat berupa amal soleh kecuali kepada siapa yang dia cintai. Makanya kalau kita melihat orang yang dunianya bagus, jabatannya tinggi, tapi nggak pernah ke masjid, nggak usah kagum. Ya Firaun juga begitu dulu, Qarun juga begitu. Tapi kalau orang itu punya kekayaan dan rajin bersedekah, baru kita kagum. Kagumnya bukan karena hartanya, tapi karena sedekahnya, karena amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ada manusia yang pola pikirnya, kalau dia diberikan kenikmatan dunia, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dia diuji dengan sempit rezeki, dia berkata Tuhanku menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak demikian. Kemuliaan itu bukanlah ketika engkau diberikan jabatan, ketika engkau diberikan bahkan kesehatan sekalipun. Karena kalau kesehatan itu tanda kita dimuliakan, berarti Nabi Ayub yang sakit berapa tahun itu bukan istimewa. Justru sakit bagi Nabi Ayub adalah jalan kenabian. Tapi siapa yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang diistimewakan oleh Allah adalah ketika orang itu diberikan amal soleh. Antum bisa sholat zuhur di sini, ini istimewa. Istimewa antum bisa salat zuhur berjamaah. Antum bisa salat malam, istimewa. Tapi Ustadz, teman saya lebih istimewa Ustadz, gajinya lebih gede, jabatannya lebih tinggi. Ya karena jabatannya lebih tinggi itulah kemudian dia nggak sempat salat zuhur. Kenapa? Kesibukannya lebih dari ente. Dia diberikan dunia tapi tidak diberikan amal soleh. Anda mungkin tidak diberi dunia sebagaimana dia, tetapi Anda diberikan amal soleh. Mana yang lebih mulia antara Anda dengan dia? Boleh jadi engkau melihat seseorang itu seolah diberi, padahal orang itu sedang diharamkan dari sesuatu yang luar biasa, amal soleh. Boleh jadi orang itu kelihatannya sedang tidak diberi karena tidak naik jabatan, mungkin income-nya tidak naik, tetapi waktu dia lebih banyak untuk sehingga bisa ke pengajian, bisa ke masjid. Karena hakikat diberi yang sesungguhnya bukanlah ketika orang itu mendapatkan dunia, tetapi hakikat diberi yang sesungguhnya adalah ketika orang itu diberikan amal soleh. Makanya dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan amal soleh lebih baik. Jadi kalau orang diberikan harta banyak, antum diberikan sholat zuhur berjamaah, yang diberikan kepada antum lebih baik daripada yang diberikan orang. Nah, orang-orang yang spesial inilah yang Allah sebut dengan ibadur rahman. Mereka adalah hamba ibad.
Ibadnya siapa? Hambanya siapa? Hamba aku yang maha rahman, kata Allah. Aku ar-Rahman, aku akan mencurahkan rahmatku kepada mereka karena mereka adalah ibad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang menarik mengapa ini perlu kita bahas. Karena orang-orang yang sudah diakui oleh Allah sebagai ibad, dan ternyata makom tertinggi kita itu adalah ibad. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Allah tidak menyebut Nabi Muhammad ini dengan nama beliau. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Ya kan? Tapi Allah menyebut kedudukan beliau, makam beliau yang sudah mencapai status sebagai seorang hamba. Sayangnya kata hamba dalam bahasa sehari-hari kita itu murah. Misalkan orang sedekah 5.000, terus diumumin di masjid, sedekah dari hamba Allah. Murah kan? Ngaku dia hamba Allah, ya kan? Padahal kata hamba Allah itu dalam ilmu tazkiyatun nufus itu adalah makam tertinggi. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ya'bud, abad, agar menjadi abad. Siapa yang sudah menjadi sukses menjadi abad? Dialah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad, in kuntum amantum bima anzalna ala abdina. Nabi Muhammad itu sudah diakui oleh Allah sebagai abad. Kalau dia sih hambaku. Kalau kita ngaku-ngaku, makanya murah gitu. Dari pertanyaan dari Ibu Anu, dari hamba Allah, waduh, murah kan? Padahal kalau kita lihat itu dari sudut pandang tazkiyatun nufus, itu adalah sebuah bentuk kesombongan. Anda sudah mengaku hamba Allah, padahal belum tentu Anda sudah di makam itu. Tapi kalau dalam bahasa keseharian seolah-olah itu sebuah ketawaduan, ya. Betul nggak? Itu beda konteks bahasa sehari-hari kita. Dari hamba Allah, seolah-olah orang ini tawadu. Tapi kalau kita lihat abad sebagai makom, wah, kamu itu sudah mentazkiyah dirimu, kamu tuh sudah menganggap dirimu hebat. Itu beda sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Allah sebutkan makam beliau. Apa makam beliau? Beliau itu adalah abad bi'abdihi. Cirinya abad itu apa? Abad itu adalah cirinya dia tidak pernah melawan dan menyelisihi keinginan Allah. Itu abad. Karena abad itu bahasa Arab yang artinya kalau mau diterjemahkan budak. Budak itu nggak bisa ngelawan majikannya. Budak itu nggak punya kepemilikan. Bahkan terhadap dirinya sendiri dia tidak memiliki. Aku ini milik majikanku. Betul ya? Nah, cuma kalau hubungan kita dengan Allah, orang ini sudah menjadi budaknya Allah. Sudah betul-betul dia merasa saya ini nggak punya kepemilikan. Keinginanku tidak pernah melawan keinginan Allah. Abd, subhanalladzi asra bi 'abdi. Makanya waktu Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, beliau ke Taif itu dilempari oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Allah, kepadamu ku adukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya Allah, jika yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini melempariku dengan batu, mencemoohku, bukan karena engkau marah kepadaku, aku tak peduli mau diapain saja oleh mereka, asalkan ini bukan karena engkau marah kepadaku. Yang aku khawatirkan aku dilempar ini tanda kau murka padaku. Tuh, bayangkan, itu berarti tidak melulu orang yang diberikan musibah itu tanda sebuah kemurkaan. Betul atau tidak? Halo? May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah timpakan musibah kepada orang itu. Makanya asyaddan nas balaan al-anbiya, manusia yang paling banyak cobaan hidupnya adalah para nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana Nabi tidak protes dengan apa yang beliau alami? Kalau itu bukan karena engkau murka, aku ridho. Ya, walakal utbah hatta tardha. Kau boleh menegurku sampai engkau puas ya Allah. Illam yakun laka alayya ghadab fala ubali. Kalau engkau enggak marah padaku, apapun yang menimpaku aku tak peduli, enggak apa-apa. Abad, maka di Isra Mi'rajkannya beliau itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada berita yang menarik kalau nanti kita bisa menjadi ibadur rahman yang akan menjadi kajian serial kita. Mudah-mudahan ini, karena tema ini sangat cocok juga nanti di Ramadan, ada kriteria-kriteria nanti khas Ramadan yang ada pada ibadur rahman ya, yang akan kita bahas nanti. Perhatikan, kalau orang sudah menjadi abad atau abad itu tunggalnya, ibad itu pluralnya ya. Abad itu tunggal, kalau ibad plural. Perhatikan bagaimana kata abad dan ibad ini di dalam Al-Quran spesial sekali. Dalam surat Shad ayat 82 sampai 83, dengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, demi keagunganmu, kata iblis, saya akan sesatkan semua manusia kecuali ibadak. Subhanallah. Kecuali siapa? Kecuali hambamu. Ada ayat lagi yang mungkin lebih terasa lagi ya. Ayatnya berbunyi tsumma la'atiyannahum. Dalam surah Al-Isra, mohon maaf. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hambaku, engkau tidak punya kekuatan wahai iblis terhadap hambaku, kata Allah. Hambaku kamu nggak akan mampu iblis, karena iblis tadi bersumpah, aku akan sesatkan semua manusia. Tapi kata Allah surah Al-Isra, kalau yang sudah aku akui sebagai ibadi, nggak akan bisa kamu goda dia. Subhanallah. Padahal kita tahu iblis itu datang dari depan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi godain manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Coba bayangkan itu. Tapi kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu nggak akan mampu menggodanya. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada di rumah godaan. Oh, di rumah godaan. Habis waktu saya. Kalau berada di rumah godaan berarti ada rumah yang bernama rumah godaan, kita ada di dalam. Masuk sistem berarti. Iya kan? Lingkungannya buruk banget ya. Masuk sistem dan nggak bisa keluar karena dia statusnya waktu itu Nabi Yusuf itu dibeli. Iya kan, dibeli. Kalau pembantu kan bisa resign ya. Kalau antum di kantor, maaf, kantor ini saya tidak berkenan karena mengganggu ibadah saya resign, bisa begitu. Nabi Yusuf nggak bisa resign karena statusnya dia sebagai budak, dalam artian dibeli. Sementara majikannya itu sangat kesemsem sama Nabi Yusuf. Bayangkan antum itu. Tapi karena Nabi Yusuf adalah hamba yang sudah diakui oleh Allah hamba, maka Nabi Yusuf itu kemudian Allah selamatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur rahman ini adalah
satu kelompok manusia yang istimewa. Mereka inilah yang pantas dijuluki kekasih-kekasih Allah. Kalau boleh kita katakan, mereka inilah yang pantas disebut auliaullah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka inilah kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan ibadur rahman, mereka inilah yang akan mendapatkan curahan rahmatku. Mereka inilah yang aku sayangi. Kalau engkau mau tahu engkau itu kucintai atau tidak, lihatlah kriteria ibadur rahman di ayat 63, 64, 65 dan seterusnya. Kira-kira mau nggak jadi orang spesial? Hah? Mau nggak jadi orang spesialnya Allah? Hah? Jadi orang spesialnya Pak Presiden, mau nggak? Mau, banyak yang mau, ya kan? Betul nggak? Jadi orang spesialnya direktur, oh mau. Ini adalah orang spesialnya Allah, ibadur rahman. Sampai-sampai setan pun tidak akan mampu menggoda orang yang disebut Allah dengan ibadur rahman ini. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa Allah lindungi, Allah curahkan rahmat kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu di kalimat berikutnya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini dengan ketawaduan, dengan rendah hati. Apa maksudnya? Mengapa Al-Quran menggunakan kata mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati? Kenapa nggak langsung saja Al-Quran mengatakan mereka orang yang al-mutawadhi'un? Kenapa Quran kok menggunakan mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadu? Mereka adalah orang tawadu. Seperti apa? Apa definisi tawadu? Sehingga kita masuk di dalam kategori orang yang khusus ini, orang spesial, itu ibadur rahman. Tunggu pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya. Jadi bagi yang ketinggalan, insya Allah kita ini ada link YouTube ya. Link YouTube nanti mungkin karena teman-teman ada mungkin bagian lapangan dan lain-lain ya, karena tidak pas waktu, nanti boleh disimak ya di YouTube kita. Insya Allah pada pekan berikutnya kita akan serial ini sampai terus nanti Ramadan juga kita akan bahas ini insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.